Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Bustira dengan NIM 2018-230-103. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan kuis pemrograman visual teori. Ini adalah hasil dari desain saya untuk soal nomor 1. Nah, di desain tersebut adalah sebuah program kasir di mana pelanggan akan diminta untuk memilih dan mengumpulkan produk yang ingin dibeli. Lalu produk tersebut akan dimasukkan dan ditampilkan pada list view maupun list box setelah pelanggan menekan tombol, kan? Terus dimana dalam desain nomor 1 ini terdapat beberapa objek, yaitu terdapat 5 label, dimana setiap labelnya berfungsi untuk memenuhi objek. Lalu terdapat satu group box yang memilih fungsi untuk menampung semua objek yang ada di form 1, soal nomor 1. Lalu terdapat 3 radian buton, di mana 3 radian buton ini berfungsi untuk pilihan sebuah produk yang ditawarkan. Lalu terdapat satu list view untuk memasukkan produk apa yang ingin dibeli oleh pelanggan, ya kan? Nah, dan di dalam list view ini telah dimasukkan beberapa kolom yang diberi nama pada tag tersebut, yaitu nama produk, ya kan? Terus harga produk, lalu jumlah pajak, PPN, dan diskon, gitu. Lalu terdapat satu list box, di mana list box ini berfungsi untuk menampilkan produk, jumlah, dan harga yang akan dibeli oleh pelanggan. Lalu terdapat 2 buton yang dimana berfungsi sebagai tombol proses data yang diinputkan oleh pelanggan pada text box, kan? Oke, selanjutnya, nah ini adalah menu login dari soal nomor 2, kan? Di menu login ini terdapat 4 form, yaitu terdiri dari form 1, form 2, form 3, dan form 4, di mana form 2 dan form 3 sebagai login atau user admin, kan? Login dan user admin. Dan form 3 sebagai loading masuk ke dalam menu-menu. Form 3-nya ini. Nah, ini dia. Ini menu. Ini adalah tampilan untuk form 3. Nah, kan? Dalam form 2, ini form 2, terdapat beberapa objek diantaranya, yaitu 3 label yang berfungsi untuk menemani teks yang berisi menu login, ya kan? Lalu terdapat 2 text box sebagai inputan dari username dan password, di mana username atau admin akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah ditentukan di dalam codingan agar bisa masuk ke dalam menu utama. Lalu yang terakhir terdapat 2 buton ini di bawah. Buton ini berfungsi sebagai tombol proses, di mana setelah user admin dan memasukkan username dan password dan menekan tombol button 1, maka data yang telah dimasukkan akan diverifikasi. Apabila data tersebut benar, maka akan dipindah ke form 2, form loading, dan akan segera otomatis masuk ke menu. Apabila terjadi kesalahan atau gagal, maka akan diminta memasukkan username dan password. Lagi. Nah, dan buton 2 berfungsi sebagai batal, yang berarti apabila diklik akan keluar halaman form tersebut. Dalam form 3 itu yang bawah, ya teman-teman. Ini form 3 terdapat beberapa objek, diantaranya 2 label, yaitu label 1 untuk menemani progres login pada objek progress bar, dan label 2 ini
seperti menamai pesanan login. Lalu terdapat satu timer digunakan sebagai waktu yang telah disetting pada codingan, dan terakhir satu progress bar. Jadi nanti progress bar ini seperti loading, apabila sudah selesai maka form akan secara otomatis masuk ke dalam form 4 menu. Nah, form 4 kita lihat di paling bawah ini. Nah, ini adalah tampilan dari form 4. Selanjutnya ada form 4. Form 4 ini sebagai konteks menu, dimana apabila kita memilih salah satu menu maka akan secara otomatis masuk ke dalam menu yang sudah kita pilih atau klik, ya kan. Nah, objek yang terdapat pada form 4 diantaranya terdapat satu menu strip sebagai pilihan menu apa saja yang ada pada program, dan konteks menu strip. Selanjutnya terdapat form 1 atau form menu utama yang isinya sebuah daftar menu makanan di cafe area. Cara kerjanya kita ataupun pelanggan akan memilih beberapa menu, ini kan, makanan yang sudah disajikan dan memasukkan juga berapa jumlahnya. Setelah selesai memilih makanan pelanggan, bisa memasukkan nama mereka pada grup box 3 dan mengkonfirmasinya. Setelah itu menekan tombol hitung untuk menghitung total harga dari makanan maupun minuman yang sudah dipesan. Di dalam menu utama ini banyak objek, yaitu terdapat 3 grup box yang masing-masing mempunyai fungsi untuk menampung objek lain. Terdapat 11 label, di mana 8 berfungsi untuk menemani objek dan 3 sebagai timer atau jam. 10 textbox yang berfungsi untuk sebagai pilihan makanan. 25 textbox, di mana 10 textbox sebagai harga untuk makanan, 10 textbox sebagai jumlah makanan atau minuman yang ingin kita pesan, 1 textbook untuk memasukkan nominal uang yang ingin kita bayarkan, 2 textbook akan menampilkan total harga makanan yang kita pesan dan kembalikan dari nominal uang yang kita bayarkan, dan 2 lainnya sebagai inputan nama pesanan. Lalu terdapat 4 buton sebagai proses, ada yang sebagai hitung, batal, konfirmasi, dan input box. Yang ketiga, jadi ini adalah tampilan soal nomor 3, di mana pada soal ini merupakan program penggajian karyawan di sebuah kafe. Cara kerjanya nanti kita akan diminta untuk menekan tombol cek gaji, ya, dimana setelah kita menekannya maka akan diminta untuk memasukkan nama, lalu memasukkan beberapa jam kita bekerja di perusahaan tersebut, maka nanti akan diproses berapa gaji yang akan diterima dan akan ditampilkan pada list box. Nah, pada desain soal nomor 3 ini terdapat beberapa objek, yaitu terdapat 2 label, ini kan label yang berfungsi menamakan objek. Lalu terdapat 1 buton, di mana buton ini berfungsi untuk memproses dan kita akan diminta memasukkan data kita. Lalu terdapat 1 list box. List box ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita masukkan dan menampilkan gaji sesuai dengan upah per jamnya pada perusahaan tersebut. Nah, kan. Setelah itu soal nomor 4. Nah, ini adalah desain soal untuk nomor 4. Gambar di atas merupakan desain dari soal nomor 4 nih kan, dimana soal nomor 4 ini adalah sebuah program sederhana pelunasan hutang. Cara kerja kita diminta untuk memasukkan bayaran awal berapa, lalu bayaran akhir. Setelah itu diminta memilih cicilan pada combo box, ya kan, ini bayaran awal sampai dan akhir. Terus setelah itu menekan tombol dan akan langsung diproses dan ditampilkan pelunasan hutangnya pada list box 1, ya kan. Dan akan muncul juga bunga cicilan pada list box 2. Objek pada desain soal nomor 2 yaitu terdapat 5 label, kan, 1, 2, 3, 4, 5 untuk menamai objeknya. Lalu terdapat 2 text box, 1, 2 yang berfungsi sebagai inputan data utang. Lalu terdapat 1 combo box, kan, yang berfungsi sebagai pilihan untuk cicilan. Lalu 2 buton sebagai tombol cek dan clear menghapus data yang telah diinput, dan terdapat 2 list box yang masing-masing untuk menampilkan data hutang hingga lunas pada list box 1 dan menampilkan bunganya pada setiap cicilan di list box 2. Nah, mungkin cukup sampai sini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.